Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang, sehingga malam hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan, taufik, ma'unah untuk terus bisa beribadah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan melanjutkan duduk di masjid dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid li muddati iqamati fihi lillah ta'ala, niat beriktikaf. Begitu juga niat untuk mencari ilmu dan juga niat menunggu salat Isya, karena menunggu salat itu sama dengan pahalanya melaksanakan salat. Ikhwatul iman, kita akan melanjutkan kajian tafsir dan tadabbur ayat-ayat Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai kita pada surat Al-Anfal ayat ke-41 yang insyaallah kita akan bahas ayat ke-41 dan 42 dari surat Al-Anfal, di mana dua ayat ini ada beberapa pesan penting dalam kehidupan kita. Di antaranya pada ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan memberikan keistimewaan bagi umat Islam, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkannya ghanimah, dan itu tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan mengetahui bagaimana ghanimah itu dibagikan, peruntukannya untuk siapa saja, dan itu menunjukkan bagaimana Islam itu menjalin hubungan baik, baik itu dengan Allah dan juga dengan hamba Allah yang lain. Kemudian nantinya di ayat ke-42 kita akan mengetahui bahwasannya ketentuan Allah, qada dan qadarnya itu adalah pasti. Terkadang orang berbuat, merencanakan, lalu menyengajakan kepada sesuatu tetapi tidak diwujudkan, tidak terwujud sesuai dengan harapannya, tetapi dia pun diberikan hal lain oleh Allah, dan itu adalah bagian dari qada dan qadar Allah. Baik, mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-41 hingga ke-42 dari surat Al-Anfal, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari satu hurufnya, satu kebaikan, dan satu kebaikan menjadi 10 kali kebaikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang mana artinya adalah barang siapa orang yang membaca satu huruf dari kitabullah,
maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat kali lipatkan menjadi 10 kali lipat. Dan kata Nabi, ketika kita membaca alif lam mim, maka alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Mari kita baca. Jikalau yang belum bisa membaca, bisa menyimak dan mengikuti dalam hati, atau cukup istimak saja. Ayat 41 surat Al-Anfal hingga ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu dan ketahuilah annama ghanimtum, sesungguhnya yang kalian telah dapatkan dari harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah, min syai'in, dari sesuatu apapun, fa anna lillahi khumusah, maka sesungguhnya bagi Allah khumusahu, seperlimanya, walir rasuli, dan untuk rasul, walidhil qurba, dan untuk hubungan kerabat dari rasul, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib, wal yatama, dan diperuntukkan untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan para musafir. In kuntum amantum billah, jika kalian telah beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu ayat-ayat Allah, bukti kebesaran Allah, para malaikat Allah,
ala abdina, kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, pada hari Furqan, di mana hari Furqan ini maksudnya adalah dengan kesepakatan para mufassirin adalah perang Badar. Yaumal taqal jam'an, pada hari itu di mana bertemu dua pasukan, yang satunya beriman kepada Allah, yang satunya kufur kepada Allah. Yang satunya Hizbullah, yang satunya Hizbus Syayatin, menjadi golongan dari Allah, dan yang satunya adalah golongan dari syaitan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu, dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ikhwatul iman jemaah sekalian, mari kita mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam urusan politik dalam negeri, khususnya ketika negara Islam itu ada, atau bahkan politik luar negeri, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Muhammad dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki khosais, memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu apa? Ihlal al-ghanaim, yaitu dihalalkan baginya ghanimah. Ghanimah itu adalah harta hasil rampasan perang. Misalkan ada perang Badar antara umat Islam dan umat kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian mereka kalah, maka sudah menjadi ketentuan dari ghanimah yang sudah Allah tegaskan, boleh apa yang ditinggalkan oleh mereka orang kafir itu dimiliki oleh orang-orang Islam. Kalau yang terkini, kalau kita melihat bagaimana pasukan Taliban mengakuisisi, mengambil harta-harta yang ditinggalkan oleh para penjajah yang datang dari Amerika atau dari luar sana, jauh-jauh mereka datang dari negara lain, bermil-mil dia terbang, kemudian memutuskan mundur dan kalah dalam peperangan di sana, maka harta yang ditinggalkan itu adalah contoh ghanimah yang diambil oleh pemerintah atau pasukan muslim. Sama dengan perang Badar. Jadi ketika perang terjadi antara umat Islam dan umat musyrikin pada saat itu, di mana jumlahnya umat Islam 314 kurang lebih, kemudian 1000 dari kaum musyrikin kurang lebihnya begitu, dengan peralatan yang lengkap, dengan persenjataan yang lengkap, kok mereka kalah? Maka apa yang tersisa, harta benda yang mereka bawa, itu menjadi ghanimah. Bahkan sudah menjadi kesepakatan umum dan sudah menjadi suatu ketentuan juga dalam Islam, kalau ada duel antara satu orang dengan satu orang yang lain, biasanya sebelum peperangan ini kan ada duel mewakili orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah, misalkan dengan duel yang diwakili oleh umat Islam. Begitu juga dalam perang-perang selanjutnya, yaitu duel yang terjadi misalkan antara Khalid bin Walid dengan pimpinan Hurmuz misalkan dari Romawi. Maka tatkala ada kekalahan di antara dua duel ini, maka apa yang dipakai oleh musuh duelnya ini menjadi haknya yang menang. Itu menjadi suatu yang seakan-akan kesepakatan yang sudah disepakati dalam peperangan. Itu kenapa kok pernah dipermasalahkan atau berselisih bagaimana ini, untuk siapa ini? Soalnya pasukan pemimpinnya orang Romawi ini, pasukannya ini khususnya pemimpinnya itu menggunakan pakaian perang yang mahal. Contohnya Hurmuz itu ya, helmnya itu kalau peperangan itu pakai helmnya itu Pak, ini ada mutiaranya, ada intannya, ada yakutnya, ada
Ini kalau dinilai ini luar biasa harganya itu. Sehingga pada saat itu oleh Khalifah Amirul Mukminin diberikan kepada Khalid sebagai yang menaklukkan si Hurmuz tadi. Dalam konteks peperangan Badar ini, ghanimah yang didapatkan oleh umat Islam luar biasa. Dan itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Padahal awalnya umat Islam ini akan melakukan penyergapan terhadap al-air, yaitu kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang berasal dari Syam, ingin menuju Mekah dan melewati daerah yang mana umat Islam di situ melakukan penyergapan. Namun intelijen mata-mata dari Abu Sufyan ini mengetahui adanya pergerakan dari umat Muhammad, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meminta bantuan kepada mengirim satu orang untuk terus berangkat terlebih dahulu menuju Mekah dan mengabarkan bahwasannya kafilah dagang akan disergap, sehingga mereka orang-orang kafir Quraisy menyiapkan pasukan yang jumlahnya kurang lebihnya 1000 tadi, dengan perlengkapan persenjataan yang lengkap. Dan kita jangan terlalu termakan oleh fitnahan orang-orang yang ingin menjelekkan Islam dari kisah perang Badar ini, di mana misalkan ingin mengatakan, oh itu Islam perampok, mengambil hartanya orang. Jangan hanya melihat kasus itu saja, tetapi lihat bagaimana ketika umat Islam di Mekah kurang lebih 13 tahun ditindas, kemudian juga dianiaya, bahkan untuk beribadah saja tidak bisa. Kemudian ketika mereka terusir dari tanah air mereka, dilarang membawa apa-apa yang menjadi milik mereka, bahkan hanya membawa pakaian seadanya demi menyelamatkan iman. Dan tatkala harta itu ditinggalkan, diambil alih oleh mereka kaum musyrikin, dan salah satunya dijadikan modal perdagangan yang dipimpin oleh kafilah Abu Sufyan, yaitu Al-Ir tadi. Maka kalau kita mengambil, pada saat itu ada keputusan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mencegat, menyergap kafilah itu, menjadi suatu kewajaran, menjadi suatu yang sah. Kenapa? Karena kami akan mengambil hak harta kami yang sudah engkau rampas. Bisa jadi itu sebagian kecil saja yang bisa kita dapatkan. Ternyata Pak, ketika sudah bergerak 314 ini dengan peralatan seadanya, karena tujuannya hanya menyergap kafilah, bukan untuk peperangan dengan pasukan yang lengkap, tapi mereka lolos karena bocor, ya. Infonya bocor, kemudian Abu Sufyan memilih untuk melalui jalan yang tidak mainstream, yaitu menyusuri tepi lautan. Sedangkan pasukan yang 1000 sudah kadung berangkat. Lalu disampaikan oleh Abu Sufyan, bilang kepada pemimpinnya, diantaranya di situ ada Abu Jahal, sudah cukup, kita sudah selamat, rombongan kafilah dagang kita sudah selamat, silakan kembali. Tetapi mereka dengan sombongnya apa? Kami tidak akan kembali, kami akan menduduki Badar 3 hari. Biarkan para penari-penari kami menari menghibur kami. Kita minum di sana, minum khamr di sana, sehingga terdengar di bangsa Arab dan dunia bahwasannya jangan main-main dengan bangsa Quraisy dan Mekah pada saat itu, ya. Itu kesombongan mereka, Pak. Maka satu sudah lolos, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan rezeki lain dari kemenangan di perang Badar. Dan ayat ke-42 ini adalah contoh bagaimana terkadang kita merencanakan sesuatu tetapi tidak sesuai yang kita rencanakan. Dikatakan di sini, id antum, tatkala kalian berada bil udwatid dunya,
di tepi lembah yang dekat dengan Madinah. Wahum, dan mereka kaum kafir, bil udwatil quswa, ada di tepi jurang yang jauh dari Madinah, yaitu dekat dengan laut. Warrokbu, sedangkan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan tadi, asfala minkum, lebih rendah dari kalian, yaitu ada di jalur yang lain. Walau tawa'atum, dan jikalau kalian saling mengadakan perjanjian untuk melakukan perang, lakhtalaftum fil mi'ad, niscaya kalian akan berselisih dalam perjanjian itu. Walaupun direncanakan mau perang, bisa jadi tidak ketemu pasukan itu, Pak. Tetapi di perang Badar itu tidak ada rencana peperangan, tapi rencana awalnya hanya penyergapan. Namun Allah mentakdirkan mereka dipertemukan dengan pasukan yang dipimpin salah satunya oleh Abu Jahal, dengan pasukan yang lengkap, senjata lengkap, yang pastinya itu membawa perbekalan yang luar biasa. Misalkan kalau orang itu bawa pasukan 1000, berarti dia harus bawa logistik yang mencukupi 1000 pasukan itu dalam hitungan sekian hari, kan begitu. Maka tatkala perang kalah, maka pasti masih ada sisa logistik itu yang nantinya akan menjadi ghanimah. Bahkan sebelum Islam itu sudah menentukan bagaimana hukum ghanimah itu, dari sebelum-sebelumnya bangsa Arab itu sudah biasa melakukan peperangan, yang mana peperangan di situ salah satunya banyak. Satu, untuk mencari nafkah mereka. Dengan adanya rampasan perang itu maka dia mendapatkan rezeki. Sebelum Islam datang itu sudah ada seperti itu. Dua, sebagai ajang menunjukkan kehebatannya dalam perkelahian atau kemahirannya dalam melakukan pedang atau memainkan pedang, sehingga menjadi pendekar. Bahkan ada yang disebut dengan Ahabish, itu pasukan bayaran. Kalau zaman sekarang misalkan ada perang dunia, kemudian misalkan Rusia menyewa bayaran, pasukan bayaran, itu sudah ada sejak zamannya orang-orang kafir Quraisy, bangsa Arab saat itu sudah ada. Bahkan yang namanya Amr bin Wud itu memang menjadi pendekar bayaran gitu. Misalkan dia disewa untuk, ayo kita akan perang melawan itu, kamu jadi tentara kami, jadi panglima kami. Itu sudah biasa. Nanti kalau menang kamu dibayar sekian ya. Dan Islam, ikhwatal iman jemaah sekalian, memberikan legalitas dalam urusan itu kepada umat Islam, kepada Rasulullah SAW, yang itu tidak didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau nabi-nabi sebelumnya itu kalau dapat ghanimah, maka ghanimah itu tidak boleh dipakai, diletakkan begitu, nanti akan terbakar atau pokoknya diharamkan untuk pakai. Kemudian di kota iman, di sini Allah menegaskan, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, akan tetapi Allah hendak memutuskan suatu perkara kana maf'ula, yang pasti terjadi, yaitu peperangan Badar itu. Liyahlika man halaka, agar binasalah siapa yang binasa, an bayyinatin, dengan bukti yang nyata. Wa yahya man hayya, dan hiduplah siapa yang hidup, an bayyinatin, dengan bukti yang nyata. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la sami'un alim, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Perlu diketahui Bapak Ibu, bahwasannya perang itu kalau didasari atas kepentingan dan keyakinan agama biasanya menjadi besar. Kalau panjenengan pernah membaca atau mengingat sejarahnya perang salib misalnya, kenapa kok berjilid-jilid besar begitu? Ya karena doktrin dari pimpinannya bahwa ini perang suci, kemudian ini adalah membuat kamu masuk ampunan dari Tuhan kalian dan seterusnya. Maka kalau agama itu dijadikan satu sarana atau menjadi pemantik isu peperangan, biasanya akan besar dan akan lama, tidak akan sebentar. Orang-orang Quraisy itu selain dolim, merasa dirinya benar.
Orang-orang kafir Quraisy itu juga meyakini adanya Tuhan, walaupun Tuhan mereka adalah berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Dan mereka pun ketika perang menanamkan hal tersebut. Bahkan Abu Jahal mengatakan seperti apa? Kita buktikan siapa di antara kami ini yang benar, sampai Tuhan yang memutuskan siapa di antara kami yang benar, yang menang, yang benar. Begitu. Jadi khotbah iman jamaah sekalian, ketika turun di medan perang itu sudah siap mati. Ketika orang turun di medan perang itu sudah memiliki keyakinan. Kenapa Islam itu dalam peperangan jihad fisabilillahnya rata-rata adalah unggul dibandingkan pasukan-pasukan lain. Contoh pasukan Romawi, ketika perang melawan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang lebih sedikit, mereka kocar-kacir. Bahkan ada cara mereka agar pasukannya tidak lari, diikat pakai rantai. Tetapi karena keyakinan yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi sangat luar biasa, bahkan mereka bisa mencium bau surga dalam hal peperangan itu. Maka kata Khalid bin Walid ketika bernegosiasi dengan pemimpin Romawi itu, kalian itu mencintai dunia dan mencintai hidup sebagaimana kalian mencintai dunia. Sedangkan pasukan yang saya bawa ini, mereka mencintai kematian, yaitu jihad fisabilillah atau syahid fisabilillah, sebagaimana kalian mencintai kehidupan untuk hidup. Wah, ruwet Pak, kena perang mental saja udah ruwet itu. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kembali kepada pembahasan yaitu tentang ghanimah. Jadi ada istilah-istilah pembahasan di situ. Satu, ada ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapatkan dari hasil peperangan. Kemudian dua, ada bahasa lain, istilah lain, al-fa'. Al-fa' itu adalah harta rampasan yang didapatkan dalam perolehannya itu tidak melalui peperangan. Contoh nanti kalau membahas tentang Bani Nadir, yaitu kelompok Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah di Madinah. Berkhianat, kemudian dia konsekuensinya harus keluar dari Madinah. Setelah dia ini menerima konsekuensinya, padahal sudah dulu menyepakati piagam Madinah, yaitu membela Madinah bersama dan seterusnya, ternyata mereka berkhianat, maka dia harus keluar dari Madinah. Kemudian mereka dibujuk oleh seorang munafik untuk tidak keluar, nanti saya kasih bantuan dan ini sebagainya. Lalu dikepung oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka pun setelah dikepung tidak lama nyerah. Nah, maka di sini hukum fa'. Ya. Beda ini ghanimah dengan fa'. Beda lagi istilah jizyah. Jizyah itu misalkan ada negara Islam berkuasa, kemudian dipimpin misalkan oleh khalifah atau sultan, lalu ada orang lain yang dia tidak beragama Islam ingin bersuaka politik di situ atau ingin berkunjung di situ atau tinggal di situ dengan izin atau perjanjian tertentu, maka nanti akan membayar jizyah namanya. Nah, itu istilah juga. Jadi khotbah iman, kalau kita membaca sejarah khususnya bangsa Melayu ya, kesultanan itu rata-rata kalau sudah julukannya sultan, yaitu biasanya adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang muslim. Bahkan kalau panjenengan berkunjung ke Palembang misalkan, kemudian datangi makbaro atau pemakaman komplek sultan, di mana nanti mursyidnya atau guru spiritualnya itu adalah seorang muslim, bahkan Habib siapa gitu ya, Habib siapa dimakamkan di sekitar kesultanan itu tadi, makam kesultanan tadi. Itu menunjukkan apa? Kalau kerajaan Islam itu atau syariat Islam itu bisa diterapkan dalam ruang lingkup yang besar juga. Misalkan kerajaan apa begitu ya, yang menguasai Johor, Pahang atau Lingga, Riau Lingga misalkan, menguasai daerah Riau dan seterusnya. Kemudian mereka menerapkan
hukum Islam, yaitu berarti Islam itu bisa dipakai dalam ruang lingkup yang besar. Kan ada orang begini, masa bisa syariat Islam dipakai untuk bikin undang-undang dasar itu, atau dibuat untuk menjalankan suatu roda pemerintahan. Hanya saja terkadang orang terlalu fanatik kemudian memahaminya dengan sempit, akhirnya kalau tidak begitu salah. Nah, itu. Padahal nasbul imam atau mengangkat pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan itu adalah nantinya ada perbedaan pendapat ulama, apakah harus sebagaimana Rasul atau bisa menggunakan sistem lain yang mana nanti asasnya aja sesuai dengan Islam atau berkeadilan dan seterusnya. Jadi perbedaan itu ada, Pak. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kembali kepada wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Bagaimana pembagian harta rampasan perang itu diterapkan, dan ini juga menunjukkan bahwasannya Islam itu sangat care dengan keadilan sosial, gitu ya. Tidak sementang-mena kalau sudah menang lalu diambil pemimpinnya yang foya-foya. Sampai Islam ini saat ini tidak pernah diketahui Rasul itu meninggalkan istana yang megah, tidak ada itu. Atau Rasul atau khalifah yang lain lah, istananya Abu Bakar As-Siddiq tidak ada, istananya Umar bin Khattab sampai sekarang tidak ditemukan. Itu menunjukkan apa? Pemimpin muslim itu adalah benar-benar memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Bahkan dari hasil peperangan itu dalam urusan ghanimah ditentukan oleh Allah, setiap kalian menang dalam hal peperangan lalu menghasilkan ghanimah misalkan 1 triliun atau 100 miliar, maka fa anna lillahi khumusahu walir rasul walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Di situ ada golongan-golongan yang ditentukan. Nah, pertama, 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya. Lalu 1/5 lagi itu untuk dzil qurba. Mohon maaf, jadi begini, khumus itu misalkan ini 1/5 bagian itu ya, 4 bagian, misalkan ini 100 dibagi 5, 4 bagiannya digunakan untuk siapa? Untuk yang ikut perang, Pak. Yang ikut perang misalkan bawa kendaraan diberikan 2, kalau dia jalan kaki diberikan 1 bagian. Tapi 1/5-nya, bagian 1 bagian itu, maka dia untuk Allah dan Rasulnya, untuk lidzil qurba tadi, keluarganya Nabi, yaitu dari kerabat Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka dari situ kenapa pada saat itu haram bagi keluarganya Nabi Muhammad mendapatkan zakat, gitu ya. Karena terpenuhi diantaranya ada jalur lain, yaitu dari jalur ghanimah tadi. Akhirnya dibahas oleh ulama, bagaimana ketika sudah tidak ada peperangan, khususnya sudah tidak ada Nabi. Nah, begitu. Atau saat ini, apakah masih diharamkan keturunan Bani Hashim itu untuk menerima zakat? Berkembang itu pembahasannya. Kalau dia ini adalah masuk dalam kategori miskin, fakir bagaimana, dan seterusnya. Kemudian di kota Liman, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan para musafir. Di mana ghanimah itu setelah 4 bagiannya tadi diberikan kepada pasukan muslim yang ikut berperang, 1 bagiannya dibagi lagi kepada golongan-golongan yang sudah Allah sebutkan ini. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kemudian dari sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya adanya peperangan dalam perang Badar itu salah satu cara Allah mengazab orang yang selama ini ingkar dan menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Andai saja yang direncanakan Nabi itu penyergapan terhadap kafilah itu terjadi, maka yang didapatkan hanya harta benda saja. Namun ketika peperangan yang terjadi Allah alihkan kepada perang Badar yang terjadi, maka tidak hanya harta yang didapat, tetapi ada penegasan bahwasanya Islam ini
mulia dan tidak bisa dihinakan. Yang kedua juga Islam itu memiliki harga diri. Bahkan juga Islam ini pada saat itu mampu diantaranya menawan orang-orang yang dulunya sangat ingkar bahkan menganiaya terhadap orang-orang Islam ketika di Mekah. Dan perlakuan Islam di sini kepada para tawanan itu tidak sembrono, Pak. Dan ini memang menjadi tuntunan Nabi, sehingga dalam perang-perang berikutnya tidak sedikit para tawanan perang itu yang kemudian mendapatkan hidayah melihat perlakuan umat Islam kepada khususnya pasukan muslim terhadap para tawanan perang, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Nah, dari situ juga dipahami bahwasannya peperangan dalam Islam itu tujuannya bukan hanya untuk mencari harta sebagaimana peperangan di zaman jahiliyah. Makanya kalau ada orang menulis tentang sirah misalnya, kemudian peperangan ini sengaja dilakukan agar mendapatkan income dan seterusnya, yaitu atas dasar dengki saja, atas dasar suudzon saja. Buktinya kalau dalam urusan ghanimah, kenapa kok masih ada satu bagian yang dibagikan untuk orang yang tidak ikut perang, di mana ini bagian dari sosial gitu. Tapi beda kalau dia ini perangnya itu hanya tujuannya sebagaimana yang terjadi pada kolonial-kolonial yang terjadi, masuk pada suatu bangsa, bangsanya dijajah, kekayaannya diambil, dibodohkan, lalu diperbudak, bahkan tidak diperlakukan secara manusiawi. Dan Islam tidak seperti itu, Pak. Islam kalau masuk dalam satu negeri menggunakan jihad fisabilillahnya, itu justru memakmurkan negeri itu. Silakan bisa diperhatikan dalam sejarah ya. Bahkan pada saat itu bisa jadi orang yang teraniaya itu pingin kapan ya pasukan muslim datang ke sini kemudian membebaskan kami dari keterjajahan di bangsanya sendiri. Seperti itu. Beda dengan cara-cara kolonial atau cara-cara penjajahan yang tidak berdasarkan Islam yang masuk dalam suatu negeri itu merusak, kemudian membodohkan, kemudian menjajahnya berlebihan ya. Dalam artian mereka pokoknya kaya sendiri ya. Kapitalismenya itu main sekali. Tapi kalau Islam masuk dalam satu negeri, ketika dia sampai dalam hal dakwah itu, yang menjadi pemimpin bagi negeri itu adalah tetap menjadi pemimpin, yang menjadi raja bahkan bisa tetap menjadi raja, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang perlu kita perhatikan dan kita syukuri bahwasannya syariat Islam dalam apapun, khususnya dalam syariat perangnya, masih memperhatikan unsur-unsur kemanusiaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam tadabbur dan tafsir dari ayat 41, 42 dari surat Al-Anfal, di mana di ayat 42 itu kita mendapatkan suatu penegasan dari Allah. Tidak semua yang kita rencanakan, yang kita inginkan tercapai. Bisa jadi Allah berikan yang lebih baik dari itu, maka senantiasa berhusnudzonlah kepada Allah tatkala kita ini menghadapi suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, ternyata itu tidak baik bagi kalian menurut Allah. Misalkan tadi Nabi dan sahabatnya ingin menyergap Iri tadi atau kafilah dagangnya Abu Sufyan. Allah tidak ingin seperti itu. Justru ketika dihadapkan pada perang Badar, mereka merasa, wah, saya benci nih peperangan ini. Taruhannya bisa mati. Kalau tadi hanya kafilah dagang tidak sehebat pasukan perang. Tapi Allah bantu dengan adanya bantuan dari malaikat yang Allah kirimkan, pasukan-pasukan yang Allah kirimkan, maka mereka pun merasakan kemenangan itu. Tidak hanya mendapatkan apa? Tidak hanya mendapatkan harta benda rampasan perang, tapi juga mendapatkan izzah, kemuliaan, di mana dulunya mereka ditindas, kemudian saat ini bisa menunjukkan bahwasannya kami pun bisa, dalam artian memiliki kekuatan sebagaimana yang kalian miliki, wahai kaum musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, monggo Pak, Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan ini ataupun tidak berkaitan ya tidak apa-apa ya. Memang surat Al-Anfal lanjut sampai surat At-Taubah itu isinya nanti masalah-masalah peperangan. Dan panjenengan kalau sudah bahas masalah peperangan,
Tidak boleh membahasnya satu potong kemudian diambil lalu dibahas. Harus dikaitkan juga dengan konteksnya. Misalkan ada di situ ayat, kalau kamu ketemu dengan orang musyrik maka bunuhlah dia. Itu harus ditempatkan pada konteksnya. Tidak boleh satu ayat dibahas satu itu saja. Akhirnya nanti radikal gitu. Dianggap apa? Oh ini teroris ini, Islam teroris ini. Tapi kalau kita tahu konteksnya seperti tadi, bagaimana Islam itu, bagaimana sejarah perang Badar itu, kemudian kenapa kok ada ayat tahu-tahu seperti itu, maka kita akan mengatakan, oh ya wajarlah kalau Allah mempertegas ketentuannya seperti itu. Insyaallah begitu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, dan tatkala ada informasi yang masuk, misalkan informasi ini miring terhadap Islam, harus diteliti dari mana informasi itu sendiri. Misalkan seorang menulis buku sirah, maka dari itu seorang mujtahid pun syarat di antara satu syaratnya adalah lillahi ta'ala, punya track record baik takwa kepada Allah. Karena kalau dia hanya akademisi misalkan, hanya nulis buku, nulis dengan dasar suudzon, dengan dasar kebencian, maka hasilnya akan beda dengan orang yang menulis sirah atas dasar kecintaan dan atas dasar keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buku-buku yang ada itu tidak boleh asal ditelan saja, Pak. Harus juga diteliti, harus juga dicari tahu, karena itu bagian dari agama kita. Siapa yang menulis, dari mana yang menulis, track record belajarnya seperti apa, seperti itu ya. Karena pernah saya mengkaji sirah itu, saya baca rekom komen-komennya itu kayak nyalah-nyalahin sahabat gitu ya. Nah, siapa kita gitu nyalah-nyalahin sahabat, terus memvonis sahabat ini tidak adil, itu bukan ranah kita gitu. Lalu harus kita proporsional gitu. Jangan hanya satu buku, kalau bisa cari pembanding, cari tahu ini buku siapa ini, backgroundnya seperti apa ini, kok bisa ada tulisan seperti ini ya. Karena juga saya pernah punya dosen di S2 itu, beliau itu tidak melanjutkan S2-nya dengan ketentuan yang seharusnya, karena dia harus menulis sirah Nabi versinya orang ya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia sendiri keimanannya menolak gitu. Saya tidak tega nulis Nabi dengan versi seperti itu. Maka dia pun tidak melanjutkan sampai kepada lulus dengan adanya tulisan karya ilmiah itu, sehingga gelarnya pun tidak seperti yang seharusnya gitu. Dan itu kalau dari awal sudah teracuni, berani nulis seperti itu, Pak. Semoga kita tidak demikian. Semoga kita dijaga oleh Allah hati kita untuk terus bisa berhusnudzon terhadap segala syariat Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin tatkala kita membaca, otak kita ini enggak nerima, kok bisa ada seperti ini. Tapi kalau kita pahami dengan betul, lalu kita konteksnya diperbaiki dan disambung-sambungkan dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, insya Allah hati kita akan tunduk dan sami'na wa ta'na, karena kita mendapatkan hikmah-hikmah dan mutiara-mutiara di balik apa yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.